Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yofi Faramadani dengan NIM 231095233. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1. Yang pertama, sebab pertama adalah potensiometer dan tahanan geser. Nah, pada blok saya ini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, prosedur dalam mengamati dan memahami simbol serta data dari alat ukur. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, ambil alat ukur seperti di bawah ini, yaitu voltmeter dan ampermeter. Dengan model voltmeternya 2011 dan ampermeternya 2013 saat kami melakukan praktikum kemarin. Dan yang kedua, amati simbol dan data yang tertera pada alat ukur tersebut. Nah, pada alat ukur tersebut terdapat berbagai simbol yang memiliki arti dan gambarkan arti dan artikan serta data karakteristik alat ukur berdasarkan hasil pengamatan pada tabel 1. Nah, jadi di prosedur ini kita disuruh untuk mengamati apa aja simbol yang terdapat pada alat ukur dan nantinya kita artikan simbol tersebut. Simbol tersebut merupakan sebuah keterangan bahwa alat ukur tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dengan karakteristik alat ukur yang lain. Yang kedua adalah pengukuran arus dan tegangan menggunakan potensiometer dan tahanan geser pada rangkaian seri. Nah, bagaimana langkahnya? Yang pertama, susun rangkaian seperti gambar 1. Gambar 1 yaitu seperti ini. Nih, disusun secara seri. Lalu, hubungkan nilai R sebesar 220 ohm, 550 ohm, dan 1000 ohm menggunakan potensiometer dan tahanan geser sesuaikan dengan nilai yang tertera pada jurnal praktikum. Nah, jadi yang kemarin praktikum yang kami lakukan, resistor pertama kami buat 220, yang kedua 550, dan yang ketiga 1000. Nah, yang 220 dan 550 ini diatur menggunakan potensiometer, sedangkan yang 1000 kami atur dengan tahanan geser. Lalu gunakan DC power supply sebesar 12 volt. Tapi ketika kami melakukan praktikum kemarin, kami mengukur dengan 5 volt. Yang keempat, hidupkan power supply, ukur nilai resistensi, arus, serta nilai tegangannya. Yang E, ulangi percobaan dengan mengamati nilai R menggunakan potensiometer dan tahanan geser. Untuk percobaan yang ketiga, yaitu pengukuran arus dan tegangan menggunakan potensiometer dan tahanan geser pada rangkaian paralel. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut, susun rangkaian seperti gambar 2. Gambar 2 adalah seperti ini. Ini di mana resistor-resistor disusun secara paralel dengan sumber daya. Lalu langkah berikutnya, hubungkan nilai R sebesar 220 ohm, 550 ohm, dan 1000 ohm menggunakan potensiometer dan tahanan geser, sesuaikan dengan nilai yang tertera pada jurnal praktikum. Nah, sama seperti seri tadi, ketiga resistor diberikan hambatan sebesar 220, 550, dan 1000 ohm. Yang ketiga, gunakan DC power supply sebesar 12 volt. Lalu hidupkan power supply, ukur nilai resistensi, arus, serta nilai tegangannya. Dan ulangi percobaan dengan mengganti nilai R menggunakan potensiometer dan tahanan geser. Nah, pada percobaan itu kita menggunakan beberapa hardware. Yang pertama ampermeter dan ada voltmeter. Nah, alat inilah yang kemarin kami lihat karakteristiknya dari simbol-simbol. Simbol-simbolnya terdapat di sini dan di sini. Ini bisa dilihat beberapa simbol yang menggambarkan karakteristik benda tersebut. Nah, kami juga menggunakan papan rangkaian untuk pengujian hambatan potensiometer dan tahanan geser. Di sini juga ada multimeter untuk mengukur arus, dan ada jumper untuk menghubungkan untuk setiap hambatan. Nah, inilah potensiometer dan tahanan gesernya. Lalu, rangkaian simulasi dan prinsip kerja. Nah, inilah rangkaian simulasi dari rangkaian seri. Prinsip kerjanya adalah pada rangkaian 1 atau rangkaian seri ini terdapat sebuah sumber tegangan sebesar 12 volt, kemudian terdapat 3 buah resistor. Nah, ini resistor 1, 2, dan 3. Terhubung secara seri dengan masing-masing resistor memiliki nilai hambatan yang berbeda. Secara teori, pada rangkaian seri, tegangan pada setiap hambatan memiliki besar yang berbeda. Artinya pada hambatan yang ini dan yang ini berbeda tegangannya, dan yang ini juga berbeda tegangannya. Terus, sementara arus pada setiap hambatan memiliki besar yang sama. Hal ini dikarenakan pada saat arus mengalir dari sini tidak ada percabangan, sehingga arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Di mana arus total dapat dihitung dengan tegangan input dibagi dengan hambatan, yaitu I sama dengan PTH per RTH. Dan arah arus yang mengalir pada rangkaian 1 searah dengan jarum jam, artinya dari sini ke sini, dari positif ke negatif.
Nah, seperti inilah praktikum yang telah kami lakukan kemarin. Ini adalah rangkaiannya yang kami hubungkan dengan sumber tenaga. Nah, ini adalah rangkaian paralel, di mana resistornya dihubungkan secara paralel atau bercabang dengan sumber 12 volt. Nih, prinsip kerjanya pada rangkaian 2 terdapat sebuah sumber tegangan berupa baterai sebesar 12 volt yang disusun secara paralel dengan 3 buah resistor yang masing-masing hambatan berbeda. Prinsip rangkaian paralel ialah tegangan yang mengalir di setiap cabang adalah bernilai sama, sedangkan arus yang mengalir akan terbagi. Nah, artinya pada saat sumber yang dialirkan adalah 12 volt, artinya di setiap hambatan, karena tersusun secara paralel, tegangannya juga 12 volt. Arusnya berbeda-beda karena pada saat arus melewati percabangan itu terbagi-bagi. Nah, di mana untuk tegangan diperoleh dari arus total dikali dengan jumlah resistensi hambatan. Dan untuk arus masing-masing di resistor diperoleh dengan sumber tegangan dibagi nilai hambatan yang ada pada resistor yang akan dicari nilai arusnya. Nah, inilah percobaan yang telah kami lakukan kemarin, di mana rangkaian paralel dihubungkan dengan sumber daya. Nah, inilah video saat kami melakukan praktikum. Ini yang untuk rangkaian seri dan ini untuk rangkaian paralel. Dan kami menggunakan beberapa kondisi pengukuran. Yang pertama, pengukuran arus dan tegangan menggunakan potensiometer dan tekanan geser pada rangkaian seri. Dan yang kedua, pada rangkaian paralel. Nah, berikut adalah video penjelasan untuk simulasi rangkaiannya. Yang ini seri dan yang ini paralel. Kalian dapat memutar. Dan untuk kalian yang ingin mendownload rangkaian dan video-videonya bisa mendownload di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.